Hasan itu seorang apa direktur pemasaran, bisa jadi kita mau dibukain warehouse Bapak Ibu. Jadi nanti malam kita punya kesempatan apakah kabar itu nanti ada gitu loh. Kalau enggak kita bisa bertanya di sana ya. Kita bertanya, kalau yang bisa bahasa Inggris langsung bisa keren ya kan. Kalau yang nggak bisa bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia nanti ditranslate, diterjemah oleh Mas Mas Rizky ya nanti malam ininya. Mas Haris, ya Mas Haris ya. Nanti kalau emang saya punya kesempatan bertanya, saya akan bertanya pakai bahasa Inggris langsung ya. Gaya banget Bunda Sofi. Enggak gaya, kan ada Mas Arya. Saya tinggal tanya aja ke Mas Arya, iya kan ya kan. Jadi nanti kan kalau kita diterjemah sama Mas Haris kan beda penyampaiannya, intonasi katanya ketimbang kita menyampaikan sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai bukti kalau kita benar-benar berharap agar ada warehouse di Indonesia, itu yang saya mau tanyakan. Tapi kalau nanti udah terwakili sama yang lain ya saya nggak bertanya gitu ya. Oke Bapak Ibu diundang semuanya mitra-mitranya karena apa? Karena apa? Noder Hasan itu direktur pemasaran Bapak Ibu, dan dia punya kecerdasan yang luar biasa, dan dia juga orang yang membuat sistem marketing plan di Liquid. Makanya Liquid belum ada tandingannya satupun. Jadi dia masih benar-benar spektakuler, benar-benar belum ada saingan di 2,5 tahun ini. Jadi kita patut berbangga hati ya Bapak Ibu ya. Jadi Noder Hasan ini orang yang punya kepandaian di atas rata-rata ya. Makanya marketing plan Liquid itu orang nggak yang bisa meniru, mengutak-atik, nggak bisa ya Bapak Ibu. Nah jadi hadirkan semuanya ya, jangan sampai kelewatan ya, karena nanti juga ditranslate kok, kita akan bisa mengerti ya oleh Mas Haris ya. Oke, itu aja Mas tambahannya, makasih. Terima kasih Bunda atas informasinya ya. Semoga Bapak Ibu malam ini usahakan ya wajib hadir di acara Zoom kita. Ada tim ya dari perusahaan Liquid yang akan nanti sharing informasi yang sangat luar biasa ya. Jadi ini kesempatan berharga untuk kita ya. Saya harap Bapak Ibu yang sudah punya mitra diundang, mitra-mitranya bukan calon mitra tapi timnya ya, timnya diundang ke acara Zoom nanti. Nah mungkin saya nanti saja ya untuk bercerita terkait pengalaman saya ya setelah saya mendengarkan dari Bapak Ibu ya, dari beberapa Bapak Ibu yang ingin bercerita. Mungkin dari Pak Endal dulu. Pak Endal. Halo Pak Endal, silakan Pak Endal. Selamat Pak Yusuf. Oh, ya halo, silakan Pak Endal. Dicurahkan aja apa yang ingin disampaikan, silakan Pak Endal. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Yusuf. Terima kasih. Sama-sama. Bu Sofi yang sudah mengantar kita mendalami terkait dengan perjalanan awal sampai pada tingkat ini. Jadi pikiran saya bahwa sejumlah cerita keluh kesah di masa silam kini telah menjadi cerita sukses bagi Ibu Sofi. Alhamdulillah Pak, sedikit Pak. Sementara kami yang lain ini masih dalam awang-awang untuk bisa berada pada posisi itu. Kebanyakan memang kita melihat orang itu ketika dia tanpa memiliki pikiran bagaimana proses awal untuk dia menuju ke sana, sehingga pikiran untuk berproses kadang itu yang menjadi lemah karena kita mau untuk langsung ketiban kepada persoalan kesuksesan. Itu catatan saya yang pertama. Terus yang kedua berkenaan dengan persoalan pengalaman, memang saya secara pribadi ketika coba mendalami, memahami berkenaan dengan perjalanan daripada Liquid ini, sesuatu yang sungguh luar biasa, sebenarnya menjanjikan terkait dengan harapan-harapan masa depan. Tapi dalam berbagai fakta kenyataan yang saya alami, ya justru memang jujur saya pada posisi kesulitan juga sekarang untuk bagaimana bisa membangun jejaring
dengan yang lainnya, karena banyak kali pemikiran-pemikiran masyarakat lokal kami tersusun di sini oleh karena fakta pergumulan masa silam yang banyak kali meruginya. Pada akhirnya ya sekarang mulai berpikir ulang untuk bisa mengikuti terkait dengan bisnis-bisnis jaringan semacam ini. Hal yang kedua terkait dengan alasan-alasan yang ingin depan juga, kalau saya lihat bahwa ada pada tingkat ketakutan seseorang kalau dia sudah masuk lalu tiba-tiba tidak ada yang nanti dia bisa dapatkan jaringan, dia menganggap sebagai sebuah kesia-siaan terkait dengan modal yang telah ia kucurkan. Dia tidak dapatkan jaringan, berarti sia-sia, rugi dong. Jadi masih pada posisi yang demikian, sehingga banyak kali ketika mendengar penjelasan semua bersepakat ya pasti akan bergabung, tinggal kami kumpul modal nanti bergabung, tapi setelah itu langsung menghilang, tidak ada kabar berita. Itulah kenyataan-kenyataan yang kami alami, sehingga terkesan begitu susah begitu untuk memperoleh yang namanya jaringan karena faktor-faktor yang tadi. Lalu yang ketiga, alasan lanjut bahwa rupanya kepingin yang cepat saja, begitu kalau invest dananya berputar dan dia memperoleh sesuatu. Ada juga yang semacam itu. Jadi itulah kendala-kendala yang juga kami alami dalam kaitan dengan hal ini, sehingga barangkali dalam diskusi ini ada masukan berharga tentunya bagi kami dalam berusaha melanjutkan ini, sehingga pada akhirnya kita ya tidak muntaber gitu sakit juga ini kalau sampai muntaber ya. Ya barangkali begitu dulu saya sementara. Siap, Endal. Silakan Bunda kalau ingin kasih masukan Bunda solusinya. Oke, ya saya coba kasih solusi ya Pak Endal ya. Terima kasih sekali Pak Endal, mudah-mudahan solusi ini bisa membantu Bapak ya. Untuk orang yang trauma Pak Endal, ya untuk orang trauma kita memang harus berdekatan ya Pak ya, harus kenal banget dengan orang itu gitu loh, agar mereka bisa membuang traumanya. Nah, satu, dengan trauma apa untungnya sih gitu, kalau kita sahabat dekat kan ya Pak ya, dengan trauma apa untungnya sih? Terus juga dia itu hilangin. Nah, kenapa juga harus trauma dengan diliput yang modalnya sekali seumur hidup gitu loh. Dengan catatan mereka lakukan gitu loh. Mereka lakukan apa? Prospecting. Kita di sini cuma ngajak orang, ada seandainya pun ya orang itu dalam waktu 1 tahun masa sih enggak balik modal atau ini atau mereka bisa dapatkan metrik ya. Ini di sini banyak kemungkinan loh Pak ya. Bapak bisa buka mindset orang, katakanlah kita gambling, kita berjudi. 1 tahun itu 1.700.000. 3 tahun kita cuma buang uang 5.100.000. Itu tapi pasti ada harapan Pak, karena saya yakin sekali. Kenapa? Ribut 1 tahun 5 bulan di Indonesia ya Pak ya, dengan catatan kalau semua mindset kita itu sama, kita bayar tahunan. Dulu kan tidak disarankan bayar tahunan Pak, kenapa banyak yang muntaber gitu loh, karena mereka belum paham. Dan Dokter Sugeng termasuk Coach Hardy juga di awal memang belum paham, karena satu ya mentor-mentor kita juga dari luar, dan bisnis ini juga baru ya. Jadi saat ini setiap izin Pak Umbu Amos di mute dulu supaya bisa fokus dengan yang Bunda Tommy sampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Ya, jadi Bapak, kita ajak matematik. Kalau memang orang itu pemain ponzi, dia bayar di ponzi itu berapa? Dan katakan juga kenapa kita harus bersabar sampai 3-5 tahun saja gitu loh. Karena ini bisnis jangka panjang Pak, ini bukan ponzi gitu. Nah, kalaupun kita harus gambling 1 tahun itu 1.700.000, 3 tahun kita baru 5.100.000. Kalau nanti metrik kita di 3 tahun itu sudah
sampai full, oke lah kita nggak sampai 15 karena kita mungkin belum sampai ke diamond. Kalau sampai 13 level full aja Pak ya, itu kita sudah setiap bulan tidak kurang ya Pak ya, setiap bulan tidak kurang dari 10 juta loh Pak. Rugi nggak kita keluarkan uang selama 3 tahun 5 juta 100. Nah ini harus kita bawa ke sana Pak, pikiran mereka. Makanya bayarnya 1 tahun. Dan terus kewajiban kita kan cuma satu di sini Pak, mengajak orang buka usaha di Livegood dengan membeli 1 lisensi. Makanya ajaknya jangan yang $50 Pak, tapi yang $140 untuk 1 tahun. Jadi mereka nanti ajarkan untuk masuk di Zoom, masuk di Zoom yang malam kalau mereka tidak sempat pagi, masuk di Zoom yang pagi kalau tidak sempat yang malam, dan ikuti telekonferensi. Komunikasi dengan orang yang mengajak atau upline-upline-nya. Agar apa? Agar kita punya pemahaman yang sama Pak Endal. Di situ aja sebenarnya. Ibu, minta maaf, saya potong sedikit. Silakan. Saya mengikuti irama pikir Ibu, artinya sesuatu yang bagus untuk bisa mengirim teman-teman memiliki pengharapan di balik ini. Mungkin satu kata kunci yang saya butuh dalam posisi perjalanan waktu, katakanlah 3 tahun, sama kali kita tidak memiliki yang namanya jejaring. Ruang apa yang dapat kita peroleh dari situ sebagai bagian dari keterlibatan kita tanpa jaringan.